Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan jiwa, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, sebab kamu lebih berharga. Dan apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menyampaikan janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, maka mari kita merenungkannya secara hati-hati. Dulu ketika masih kelas 2 atau kelas 3 SD, dalam satu pengalaman di sekolah, saya dengan teman saya berkelahi, yang namanya anak-anak. Lalu perkelahian itu disampaikan oleh guru kepada orang tua. Maka ketika ayah saya dipanggil ke sekolah, ada perasaan takut jika nanti orang tua akan marah oleh karena kenakalan semasa kecil. Dalam perjalanan pulang dari sekolah bersama ayah, tidak ada satupun kata yang terucap membuat hati semakin gelisah, jantung semakin berdebar tidak menentu. Sampai di rumah, kemudian disuruh duduk menghadap beliau. Saya berpikir inilah saatnya penghakiman. Entah apa yang akan terjadi, saya pasrah saja. Namun alih-alih dimarahi, pertanyaan pertama yang ia sampaikan adalah, mengapa hal itu bisa terjadi? Siapa yang terlebih dahulu mencari masalah? Lalu kemudian saya menceritakan bahwa teman saya yang memulai untuk berulah, dan bahkan mereka mengumpulkan beberapa teman untuk mengeroyok saya. Sebuah pernyataan yang mengagetkan kemudian terlontar. Jika kamu benar, jangan takut, lawan mereka. Sontak apa yang saya rasakan, takut cemas di awal, takut dimarahi karena sudah berkelahi di sekolah, tiba-tiba mendapatkan kekuatan dari sang ayah. Kemudian muncul sebuah
keyakinan bahwa kalau saya benar, saya tidak boleh takut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerap kali ketika kita menyerukan kebenaran, kita akan menghadapi berbagai tantangan. Entah itu penolakan dari orang-orang di sekitar kita, atau justru dari pihak-pihak yang ingin melengsarkan kita. Akan tetapi hari ini Yesus mengingatkan dan meneguhkan, ketika kita membela dan memajukan kebenaran, jangan takut. Tetapi perintah ini juga jangan sampai dipelintir. Oh, Yesus kan bilang jangan takut sama orang yang memusuhimu. Mari kita cari perkara, mari kita cari musuh. Yesus bilang jangan takut. Maka kalau kita lihat di banyak kota-kota, ada banyak orang yang berusaha merampas milik orang lain secara paksa, para preman, para perampok. Juga mereka yang hidupnya secara terisolasi, hanya mementingkan keluarga, dirinya sendiri, tidak peduli tetangga dan lain sebagainya. Sehingga kadang dalam perumahan yang sempit, orang parkir sembarangan, tidak peduli ada yang lewat. Menjadikan hal-hal sederhana tanpa komunikasi sebagai persoalan yang bisa berkembang menjadi lebih besar. Lantas, jangan sampai kita berpegang pada prinsip ini. Jangan takut kepada musuhmu, salah. Itu artinya kita yang cari perkara, kita yang mencari masalah. Tetapi kalau kita membela kebenaran, mengatakan yang baik, maka pada saat itulah kita benar jika menghidupi semangat jangan takut terhadap mereka yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Mengapa Yesus mengajak kita untuk jangan takut terhadap mereka yang akan memusuhi kita? Karena kita mengatakan dan melakukan yang baik dan benar. Karena sekali lagi tidak banyak orang yang bisa menerima adanya kebaikan dan kebenaran. Selalu ada orang-orang yang ingin agar mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan sendiri dari setiap peristiwa atau kejadian. Kita juga diingatkan bahwa setiap pribadi kita adalah berharga bagaimanapun situasi dan kondisi kita. Maka kerap kali ketika berbincang kepada saudara-saudari beriman, mereka menyatakan, Romo, saya iri terhadap sesama saya iri terhadap keluarga, terhadap saudara, terhadap tetangga. Maka mari kita pegang satu prinsip ini. Jika kita ingin maju dan berkembang, jangan jadikan orang lain sebagai patokan atau ukuran. Karena selama kita menjadikan orang lain itu sebagai patokan atau ukuran, kita tidak akan bisa maju dan berkembang, apalagi merasa bahagia. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang diterima dan dimiliki oleh orang lain jauh dari jangkauan kita. Sehingga ketika kita ingin sama atau bisa melebihi orang lain, tetangga, saudara kita hanya akan jatuh dalam penderitaan bahwa kita selalu ada di bawah. Kita menjadi merasa rendah diri, rendah hati. Maka apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang yang ingin maju dan berjuang, jadikanlah hari kemarin untuk bisa menjadi lebih baik hari ini. Dan pengalaman hari ini menjadi pelajaran untuk lebih baik lagi di hari esok. Sehingga setiap hari kita memiliki progres, perkembangan. Oh, kalau kemarin saya malas, hari ini harus lebih rajin. Kalau hari ini saya tidak dapat berkata baik, maka besok saya harus berjuang untuk berkata dan juga berperilaku lebih baik. Itu baru namanya maju dan berjuang. Tapi kalau kita mendasarkan sekali lagi terhadap pencapaian orang lain, maka kita akan menderita. Boleh menjadikan pencapaian orang lain sebagai motivasi, tetapi bukan satu-satunya ukuran. Karena apa yang diterima oleh orang lain belum tentu bisa kita terima juga.
Maka alih-alih menjadikan orang lain sebagai pijakan, maka marilah jadikan diri kita saat ini dan kemarin sebagai landasan dasar untuk perlahan-lahan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan untuk itulah Yesus mengajak kita untuk berani menyerukan dalam terang. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Situasi gelap merujuk pada pengalaman orang-orang pilihan Allah pada zaman Yesus yang mengalami penjajahan oleh bangsa Romawi, yang mengalami penolakan dan juga cemoohan karena mengikuti Yesus, seorang tukang kayu. Banyak orang yang meremehkan, mengapa engkau mengikuti Yesus? Siapa dia? Dia tidak punya jabatan, dia tidak punya pangkat, dia tidak punya harta, apalagi nama besar. Apa yang bisa kamu harapkan dengan mengikuti Yesus? Peristiwa dan pengalaman gelap juga terjadi dalam keseharian kita ketika kita merasa tidak ada orang yang mendukung usaha kita. Ketika keluarga kita rasanya semakin berantakan. Ketika usaha yang kita perjuangkan tidak membuahkan hasil. Ketika anak-anak didik kita menjadi pribadi yang bertumbuh tidak sesuai harapan. Situasi-situasi gelap ini mesti mendapatkan terang, dan terang itu adalah sabda Tuhan yang hari ini kita semua dengar, bahwa dalam setiap pengalaman duka maupun kesulitan Tuhan hadir, tidak dalam cahaya yang menyilaukan, namun dalam terang yang menghangatkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diundang untuk menyatakan segala apa yang Yesus sampaikan melalui sabdanya pada pagi hari ini dalam hidup kita sehari-hari, melalui perkataan dan perbuatan, relasi kita dalam keluarga, bersama tetangga dan masyarakat. Kita diundang untuk menjadi murid-murid Kristus yang membawa pengharapan bahwa dalam setiap situasi sulit ada Tuhan yang senantiasa menyertai. Dan semoga kita semua mengamini, sebab kita telah melalui satu kali masa tanam dan panen, sehingga kita beroleh mendapat banyak berkat. Anak-anak juga mulai memasuki tahun ajaran baru. Maka mari kita serahkan seluruh berkat yang Tuhan percayakan atas hidup kita, keluarga kita masing-masing dalam perjuangan hidup selanjutnya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.